impor Indonesia terus melonjak. Dalam 4 bulan pertama tahun 2026 saja, nilainya sudah menembus lebih dari 1.500 triliun rupiah. Kenaikan ini bukan hanya terjadi di satu sektor, tapi hampir di semua jenis barang impor. Lalu apa yang sebenarnya mendorong lonjakan besar ini? Dan apa dampaknya bagi ekonomi nasional? Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 86,51 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dikonversi, angka tersebut setara dengan sekitar 1.545,5 triliun rupiah. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, impor Indonesia tercatat meningkat 13,40%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Puji Ismartini, menjelaskan bahwa kenaikan terjadi baik pada sektor migas maupun non-migas. Impor migas tercatat mencapai 12,93 miliar dolar AS, atau naik 17,58% secara tahunan. Sementara itu, impor non-migas mencapai 73,58 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan sekitar 12,70%. Dari sisi penggunaan, bahan baku dan penolong masih menjadi penyumbang terbesar impor nasional. Nilainya mencapai 61,82 miliar dolar AS dan memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan total impor. Selain itu, impor barang konsumsi juga tercatat mengalami kenaikan signifikan, sementara barang modal turut tumbuh meski lebih moderat. BPS mencatat bahwa kenaikan impor April 2026 bahkan lebih tajam, yakni naik 22,49% dibandingkan April tahun sebelumnya. Lonjakan ini terutama didorong oleh impor migas yang meningkat lebih dari 80% secara tahunan. Sementara impor non-migas tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi terbesar terhadap total kenaikan. Jika dilihat berdasarkan komoditas, 3 kelompok terbesar impor Indonesia adalah mesin atau peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, serta plastik dan barang dari plastik. Ketiga kelompok ini menyumbang lebih dari 37% total impor non-migas nasional. Dari sisi negara asal, Cina masih menjadi pemasok utama barang impor Indonesia. Nilai impor dari Cina mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS atau sekitar 550 triliun rupiah, dan menyumbang lebih dari 40% total impor non-migas. Komoditas utama yang berasal dari Cina adalah mesin dan peralatan mekanis. Sementara itu, impor dari Jepang justru mengalami penurunan, meski tetap didominasi sektor mesin. Australia juga tercatat sebagai salah satu pemasok besar, terutama untuk komoditas logam mulia dan perhiasan. Secara keseluruhan, BPS mencatat bahwa hampir seluruh kelompok penggunaan impor mengalami kenaikan pada periode ini. Lonjakan impor ini menunjukkan tingginya kebutuhan bahan baku dan aktivitas ekonomi Indonesia. Namun di sisi lain, dominasi impor dari negara tertentu juga menjadi perhatian dalam menjaga keseimbangan perdagangan nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah kenaikan impor ini menandakan ekonomi yang sedang tumbuh, atau justru ketergantungan yang semakin besar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.